Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang sumber permodalan bank. Kelompok 3 beranggotakan 1 Lia Nurhidayatullah 2061201 2 Nafa Istiqomah NIM 2061201 A. Pengertian sumber dana bank. Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana yang digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan dan dapat juga berasal dari masyarakat. Menurut UU nomor 10 tahun 1998, sumber-sumber dana tersebut adalah 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri, 2. Dana yang bersumber dari lembaga lain, 3. Dana yang berasal dari masyarakat. Jenis sumber dana bank konvensional. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri atau dana pihak ke-1. Dana sendiri lazim disebut dengan dana pihak ke-1 yang berasal dari pemegang saham atau pemilik. Secara besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari 1. Setoran modal dari pemegang saham, 2. Tambahan modal yang disetor, 3. Cadangan bank, 4. Laba bank yang belum dibagi. 2. Dana yang bersumber dari lembaga lain atau dana pihak kedua. Perolehan dana dari sumber ini antara lain diperoleh dari 1. Kredit likuiditas Bank Indonesia, 2. Pinjaman antar bank atau interbank call money, 3. Repurchase agreement atau disebut dengan RPS atau repos, 4. Fasilitas diskonto, 5. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, 6. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, 7. Surat berharga pasar uang atau SBPU, 8. Obligasi atau bond dan saham. Dana yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga, yaitu dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha. Sumber dana yang dimaksud adalah 1. Simpanan giro, 2. Simpanan tabungan, dan 3. Simpanan deposito. Sumber dana bank syariah selain dari kegiatan penghimpunan dana, tentunya juga dari modal disetor. Sehingga secara keseluruhan sumber dana bank syariah dapat dibagi menjadi 1. Modal. Bagian besar dari sumber dana bank syariah berasal dari modal, karena bank syariah pada dasarnya adalah sistem Islam yang berorientasi modal. Bentuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan equity participation. 2. Rekening giro. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah atau adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip yang digunakan dapat berupa wadiah atau pinjaman kebajikan, mudharabah atau bagi hasil. 3. Rekening investasi umum atau investasi tidak terikat. Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka dan memasukkannya ke dalam rekening investasi umum dengan prinsip mudharabah at-mutlaqah. Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. 4. Rekening investasi khusus. Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya dalam proyek yang disukainya, yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip mudharabah al-muqayyadah. Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat. 5. Obligasi syariah. Bank syariah dapat pula melakukan pengerahan dana dengan menerbitkan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang, sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang. Obligasi syariah ini dapat menggunakan berbagai prinsip yang dibolehkan syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.